Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Hari ini mari kita tebarkan segala bentuk kebaikan. Karena kebaikan adalah inti syari kehidupan. Ketika seseorang yang melakukan kebaikan, ada yang mengatakan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang di dalam jalan kebaikan untuk menorehkan nilai-nilai kebenaran. Nah, kenapa mesti berbuat baik? Karena perbuatan baik akan dinilai sama Tuhan Yang Maha Esa, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melimpahkan pahala untuk umatnya. Maka disampaikan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah pada jalan Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan atau sukses. Ini disampaikan Allah di Quran surat Al-Maidah. Artinya untuk bisa sukses kita harus jihad fisabilillah. Maksudnya untuk sukses kita harus menegakkan kebaikan, kita harus menegakkan kebenaran. Jadi sukses itu tidak bisa serta-merta hanya berbuat sesuatu, dan sesuatu itu merugikan orang lain, apalagi mendolimi orang lain. Maka ketika sukses itu identik orang yang berbuat baik, ya, identik orang yang berseru di dalam kebaikan, orang yang menganjurkan kebaikan dan menjalankan kebaikan. Itu yang sedang terjadi. Jadi kalau seseorang berbuat baik, maka harus ada item selalu berseru mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan bahkan Allah pun memberikan peringatan, ya, khususnya bagi insan dan terkhusus bagi kaum muslimin muslimat. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, di Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Peringatan adalah, orang Jawa bilang, pangiling-iling, ngemutki, mengingatkan. Dia mengatakan sumbang saran. Sumbang saran artinya sarannya disumbangkan. Nah, dari sumbang saran ini kenapa harus wajib? Karena manusia itu kadang sifatnya lupa, terlupakan oleh situasi dan kondisi. Maka yang benar adalah kita selalu mengingatkan agar seseorang tersebut tidak lupa, agar seseorang tersebut tidak mudah jatuh kepada kebingungan. Maka dikatakan bahwa idealnya kita senantiasa harus terus mengingatkan, karena dengan mengingatkan tersebut bisa dipastikan bahwa seseorang tidak akan lagi lupa, tetapi orang tersebut bisa dalam koridor kebaikan. Orang tersebut selalu berada pada rel yang ada, orang tersebut pada aturan yang ada. Sehingga perlu dikatakan bahwa orang tersebut harus terus diingatkan agar senantiasa berseru di dalam kebaikan, bersama dalam kebaikan. Tanpa disampaikan itu, tanpa berseru kepada kebaikan, bisa dipastikan orang-orang tersebut akan lengah, dilengahkan situasi dan kondisi. Maka teruslah berseru, agar kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan Tuhan. Ada yang mengatakan begini,
Ngapain repot-repot ngurusi orang lain, mending ngurusi diri sendiri. Ya, ngapain repot-repot. Tapi perlu disampaikan bahwa maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21. Al-Ghasyiyah ayat 21. Artinya apa sih? Peringatan itu selalu dijadikan barometer, menjadi kebutuhan bagi umat yang senantiasa berkawan, berjamaah, berteman. Apa artinya berkawan kalau teman tadi tidak mengingatkan? Apa artinya berteman kalau orang tersebut membiarkan ketika temannya masuk di dalam jurang-jurang kesalahan, masuk di dalam jurang-jurang kehancuran? Maka konsepnya orang yang baik adalah orang yang senantiasa mengingatkan kawannya. Ketika berteman jangan sampai gibah, ketika berteman jangan sampai namimah, ketika berteman jangan sampai fitnah. Kalau seseorang berkawan terjadi pembiaran, hanya membiarkan dia bahagia, padahal mereka melakukan dosa-dosa kesalahan, termasuk dosa ghibah, dosa namimah, maka perkawanan mereka tidak barokah. Perkawanan yang baik harus berdasarkan kebaikan. Perkawanan yang baik berdasarkan kebenaran dan ridhonya Allah. Bukan pembiaran ketika teman dan saudaranya berbuat kemungkaran. Ketika kamu merasa menjadi kawan yang baik, kita temannya terjerumuk dalam miras, dalam kehancuran, maka kita harus mengingatkan. Jadi kita harus cermati seperti disampaikan Allah di Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi dalam konteks ini kita ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, asal catatan kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika kita menjalankan fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu kata Allah kita menjadi umat yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin kriterianya kita biasa-biasa saja. Maka jangan sungkan untuk memberikan tausiah. Biasanya memang orang sungkan. Ada orang bilang kawruh sapolo, ya, kawruh sapolo itu yang dijadikan. Jadi sekali lagi kawruh sapolo itulah yang terjadi diberikan. Maka jangan sungkan-sungkan memberikan kawruh sapolo atau pengetahuan yang kecil pun, tetapi insya Allah ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Biarpun sak kelungsu tetapi utuh. Biarpun hanya kecil tetapi kita punya andil bahwa kita terus melakukan kebaikan di dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sekali lagi kita semoga menjadi orang yang dalam ridhonya Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, ya, beriman, mengerjakan amal soleh dan selalu menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-nasihat supaya menetapi kesabaran. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tidak rugi, satu, kita harus senantiasa beriman kepada Allah, melakukan kegiatan amal kebaikan dan amal soleh, serta menasihati agar kita senantiasa benar dan sabar. Benar dan sabar. Jadi kebenaran esensi utama, kesabaran saat dalam ujian, saat bahaya, saat dalam kondisi titik nadir, titik terlemah, kita harus sabar. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan. Yakinlah Allah akan memberikan solusi di balik kesulitan itu. Terima kasih. Tebarkan salam, tebarkan kebaikan. Sampaikan biarpun kecil saja, sekedar sumbang saran di kiri kanan kita, di saudara kita, di teman kita.
kepada kawan-kawan kita. Biarpun kawruh sapolo, biarpun kawruh ilmu saklungsu, ning manfaati murakabi tumrap bebrayan agung. Semoga ada manfaatnya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.